Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Berbahagia sekali dapat berjumpa lagi dengan saudara semua melalui renungan firman Tuhan yang saya akan sampaikan dengan tema dipercaya melakukan tugas pelayanan. Dipercaya melakukan tugas pelayanan. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mendengar firman Tuhan melalui renungan ini. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk berbagi berkat firman ini, Hamba minta urapan baru dari surga, supaya ketika Hamba menyampaikan kebenaran ini, bukan lagi hamba-Mu, tapi Engkau yang berbicara di dalam hamba-Mu, melalui hamba-Mu bagi kami sekalian. Sehingga apabila kami ada dalam kelemahan, kami dikuatkan, ada dalam keterikatan, kami dibebaskan, ada dalam dosa, kami diampuni, ada dalam keadaan sakit, kami mengalami kesembuhan karena kuasa firman yang bekerja di dalam kami. Kami yang berbeban berat mengalami sentosa. Karena itu mari Engkau berfirman bagi kami, karena kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai dengan 19. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita dipercayakan untuk melakukan suatu tugas pelayanan, apakah kita termasuk orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas itu dengan segala kerelaan hati dan semangat yang membara dalam dada kita untuk melayani Tuhan dan sesama, atau kita mengabaikan tanggung jawab itu? Akhir-akhir ini tidak sedikit orang Kristen kehilangan semangat dan gairah hidup, melakukan segala sesuatu dengan berat hati, asal-asalan, penuh keterpaksaan. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Ini semua disebabkan karena pikiran hanya terfokus kepada kegagalan, masalah kekecewaan, bahkan mungkin luka-luka yang menganga dalam batin. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang menjadi tugas kita, entah itu tugas keseharian kita di rumah tangga, sekolah, kampus, kantor, tugas pelayanan di gereja, sudah seharusnya lah kita lakukan semua itu dengan segala kerelaan hati, tidak setengah hati, tidak hitung-hitungan, apalagi terpaksa melakukan itu semua disertai persungutan dan perbantahan. Alkitab menasihatkan kita dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Dalam bacaan firman Tuhan tadi, ketika dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk melakukan suatu tugas misi, tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat di Korintus, Titus merespon dengan penuh semangat, merespons dengan penuh antusias. Titus melakukan tugasnya dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati, tanpa merasa itu sebagai suatu beban yang memberatkannya. Kata sukarela itu berarti dengan kemauan sendiri, rela hati atas kehendak sendiri, bukan karena bujuk rayu dari pihak lain. Ini berkenaan dengan ketulusan dan keikhlasan hati seseorang, bukan karena terpaksa atau hanya sungkan karena didorong-dorong oleh orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, segala sesuatu yang dikerjakan dengan sukarela, dengan sukacita, pasti akan menghasilkan dampak-dampak yang positif, baik itu untuk diri kita sendiri, demikian juga untuk orang lain yang mendapatkan pelayanan dari kita. Hasilnya pasti akan jauh berbeda dibandingkan dengan orang yang mengerjakan tugas-tugasnya dengan setengah hati, tidak rela. Titus, dia tidak ngembek, dia tidak tersinggung hanya karena ditegur oleh Rasul Paulus. Lalu dia tidak lagi mau melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Titus adalah seseorang yang mengerjakan tugasnya dengan penuh kerelaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebut Titus sebagai orang yang terpuji dalam pekerjaannya dan teruji komitmennya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita melakukan segala sesuatu, apa yang menjadi tugas kita dengan penuh rasa tanggung jawab, disertai kerelaan hati, penuh semangat, sebesar apapun tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, semua itu akan terasa ringan dan sangat menyenangkan. Namun sebaliknya, kalau kita tidak dengan rela hati mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada kita, sekecil apapun tugas itu akan terasa sangat berat dan sangat menyiksa. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita sama seperti halnya Titus membuktikan diri kita bahwa kita adalah orang yang terpuji dalam pekerjaan dan teruji komitmen kita dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Mari kita mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan. Apapun tugas-tugas yang dipercayakan untuk kita kerjakan. Karena firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 24, dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman. Kami mohon kiranya Tuhan memeteraikan kebenaran ini di dalam hati kami, supaya kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kami dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan semangat, dengan penuh kerelaan hati. Karena apa yang kami lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa bagi umat-Mu yang lemah, kuatkan kembali, yang sakit sembuhkan, mereka yang bimbang, yang ragu, tetapkan iman,
Umat-Mu mungkin yang ada dalam keterikatan, bebaskan dari semua keterikatan. Ampuni kami dari segala kesalahan kami. Pulihkan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kiranya turun atas kami segala berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa itu, kami berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.